Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil huda sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin, hadirat, shaimin, shaimat, masyarakat Belitung Timur yang insya-Allah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan puasa yang telah kita laksanakan beberapa hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Pada masa-masa bulan puasa ini banyak sekali hadis-hadis yang kita baca, hadis-hadis yang berseliweran di media baik itu elektronik ataupun media massa. Padahal kita tidak tahu dari mana hadis itu berasal, bagaimana sanadnya, bagaimana matannya, dan itu pun kita tidak jelas. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu 'alan nar." Barang siapa yang berbohong dengan sengaja atas namaku, kata beliau, maka bersiap-siaplah untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis di sini menerangkan bahwasanya kita harus lebih berhati-hati untuk menyampaikan sebuah hadis kepada siapapun, baik itu kepada teman kita, saudara kita, apalagi untuk sebuah hadis yang disampaikan di media massa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang insya Allah penuh barakah ini, kita akan menyampaikan bagaimana cara mendeteksi hadis-hadis palsu. Insya Allah pada kesempatan hari ini ada 3 cara mendeteksi hadis palsu yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu apabila isi hadis yang kita baca, matan hadis yang kita baca ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, ada sebuah hadis yang masyhur yang pernah kita dengar. Hadis ini menyampaikan tentang sebuah pernyataan yang mana apabila seseorang sudah mencapai tingkat derajat amal yang sudah baik, hati yang sudah suci, maka orang tersebut terlepas dari beban agama, terutama beban-beban yang wajib. Maka kalau kita baca hadis tersebut, tentu hadis ini sangat bertentangan dengan agama kita, yang mana agama kita menganjurkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan kalau kita baca hadis ini, justru akan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis sahih, yang mana Al-Quran menerangkan tentang bahwasannya tujuan kita beribadah, terutama ibadah salat, adalah mencegah yang keji dan mencegah kepada yang mungkar. Kalau kita meninggalkan salat, justru maka kita telah melaksanakan perbuatan yang mungkar. Bagaimana seseorang yang bisa melaksanakan kemungkaran bisa bening hatinya, bisa suci hatinya? Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada hadis yang pahalanya sangat besar sementara amaliyahnya amat kecil. Contoh hadis tersebut adalah apabila ada seseorang hanya membaca kalimat Alhamdulillah, maka dia sudah mendapat pahala untuk masuk ke surga Firdaus. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, apabila ada hadis yang bertentangan dengan logika kita secara insani, maka hadis tersebut sudah bisa dipastikan adalah hadis yang palsu. Contoh saja, contoh yang ringan yang akan kami sampaikan. Apabila ada seseorang anak manusia memakan atau menikmati buah semangka, maka dia sudah memperoleh tiket masuk ke surganya Allah. Maka kalau ada hadis-hadis seperti ini, 3 ciri-ciri hadis palsu yang sudah kami sampaikan barusan, maka sudah bisa dipastikan hadis ini adalah termasuk ke dalam hadis-hadis palsu. Dan sudah seyogyanya kita sebagai seorang muslim yang percaya dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyampaikan hadis-hadis tersebut. Mudah-mudahan bulan puasa ini memberikan barokah kepada kita, sehingga kita lebih bersemangat untuk mempelajari agama kita Islam, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.